Mungkin menjelaskan posisi DM Yuk, ayo. Jadinya biar. Nah, wis ngerekam iki, Bro. Wis mulai sik. Engko dikat-kat. Dengan kan langsung kita mulai aja ya. Mohon untuk teman-teman yang tidak mempresentasikan terlebih dahulu. Nanti gantian. Ya. Nama saya Muhammad Satria Bima Pamungkas, NIM 119. Di-mute dulu. Tak buka dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pemikiran mazhab Malikiyah. Ya, kelompok 4 ini terdiri dari saya Lailia Sucirsisa Putri. Saya Muhammad Satria Bima Pamungkas, NIM 119. Saya Ahmad Fakirudin 123. Selanjutnya ada Dimas Gaza Al-Ghifani nomor 120 dan juga Tiara Nur Aini nomor 122. Langsung saja kita bahas untuk latar belakang. Silahkan untuk Mas Afan untuk membacakan dan menyampaikan materi tersebut. Baik, untuk latar belakang, mazhab Maliki adalah salah satu dari 4 mazhab besar fikih Islam. Didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada abad kedua Hijriah di Madinah, pusat ilmu setelah Rasulullah SAW. Ciri khas mazhab ini adalah menjadikan amal al-Madinah, yaitu praktik penduduk Madinah, sebagai sumber hukum penting karena kedekatannya dengan sunnah Nabi. Mazhab ini menggabungkan tradisi dan rasionalitas, serta mengedepankan al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan umum, dalam pengambilan hukum jika tidak ada dalil langsung. Pendekatan ini menjadikan mazhab Maliki fleksibel dan kontekstual, namun tetap berpegang pada prinsip syariat. Pemikiran Imam Malik menjadi jembatan antara teks klasik dan realitas umat. Mazhab ini tersebar luas di Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian Timur Tengah, menjadi fondasi hukum Islam di berbagai negara. Imam Malik berpendapat bahwa praktik dan kebiasaan penduduk Madinah, amal al-Madinah, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum. Alasannya sederhana tetapi kuat. Masyarakat Madinah saat itu masih dekat secara waktu dan tradisi dengan Rasulullah SAW, sehingga praktik mereka dianggap cerminan langsung dari sunnah Nabi. Mazhab Maliki dalam sejarah perkembangan hukum Islam, mazhab Maliki memiliki peran penting sebagai jembatan antara udah mulai belum nih? Nih gue sumpah Wajay. di kebon tak bela-belain ya lu pada. Udahlah cepet, kata aku lapar. Nanti dipotong ya videonya, ini dipotong ya, diedit potong. Kata mau cepet. Nangis. Lanjut.
Lanjut slide deh. Lanjut slide-nya. Aku. Biografi. Bima. Biografi Imam Maliki bin Anas. Riwayat hidup Imam Maliki. Imam Maliki adalah imam kedua dari 4 imam dalam Islam. Dari segi umur, beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Namun nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Gaimin bin Kaitail bin Ammar bin Haris al-Asbani al-Humairi. Beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Imam Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimin, saudara Taihal bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Ayah Imam Malik adalah Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir bin Abi al-Haris bin Sa'd bin Au bin Andi bin Malik bin Yazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Surik bin Abdul Rahman bin Suraik al-Ahdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Selanjutnya, asal-usul dan penyebaran mazhab Malikiyah. Asal-usul mazhab Malikiyah bermula di Madinah, tempat Imam Malik bin Anas mengajarkan fikih berdasarkan amal pendudukan Madinah dan sunnah Nabi. Karena otoritas keilmuannya, pemikiran Imam Malik cepat menyebar dan diadopsi di luar Hijaz. Para murid Imam Malik serta para pedagang dan ulama yang datang ke Madinah berperan besar dalam membawa ajaran mazhab ini ke berbagai wilayah Islam lainnya. Lanjut. Penyebaran dan pengaruh wilayah. Mazhab Maliki menyebar luas ke berbagai wilayah dunia Muslim melalui perdagangan, ekspansi politik, dan dakwah Islam. Mazhab ini menjadi dominan di Afrika Utara seperti negara-negara Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, berkat peran ulama dan penyebar agama pada masa awal Islam di Timur Tengah, terutama di zaman dan sebagian Arab Saudi. Pengaruhnya kuat karena hubungan historis dengan Madinah, tempat asal Imam Malik. Mazhab Maliki juga hadir di beberapa wilayah Asia seperti wilayah Afrika seperti Mesir, Sudan, Somalia, dan Indonesia, dan di Asia Indonesia. Meskipun di Indonesia tidak menjadi mazhab mayoritas secara keseluruhan, penyebaran mazhab Maliki menunjukkan luasnya pengaruh
keilmuan Imam Maliki dan peran penting para ulama dalam bentuk tradisi hukum serta identitas keagamaan di dunia Islam. Selanjutnya. Slide. Next. Sumber hukum dalam mazhab Maliki. Imam Maliki membentuk mazhabnya dengan menggabungkan beberapa sumber hukum yang memiliki urutan prioritas sebagai berikut. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Kedua, hadis Nabi. Namun Imam Maliki lebih mengutamakan hadis yang terkait langsung dengan praktek kehidupan Nabi di Madinah. Ketiga, amal ahlul Madinah atau praktik penduduk Madinah. Salah satu ciri khas mazhab Maliki adalah penggunaan amal atau tradisi penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Imam Maliki percaya bahwa karena Madinah adalah kota tempat tinggal Nabi dan para sahabat, praktik-praktik mereka mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang lebih otentik. Yang keempat, ijmah atau konsensus ulama. Kesepakatan ulama pada suatu masalah yang timbul di era yang baru. Kedua, qiyas atau analogi. Meski mazhab Maliki menggunakan qiyas, metode ini tidak sering digunakan seperti di mazhab Hanafi. Imam Maliki lebih mengedepankan praktik penduduk Madinah sebelum beralih pada prinsip qiyas. Yang keenam, istislah maslahat mursalah. Prinsip yang digunakan Imam Maliki untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Ini adalah salah satu metode fleksibel yang memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya, Tiara, benar. Lalu, bentar. Dipotong ya nanti. Duh, nggak ada yang jelas. Saya orang, bentar. Bentar nunggu orangnya pergi ya, please nanti dipotong. Saya bentar, ada orang lek, malu aku. Bentar ya Lail, minta maaf banget sumpah, gila. Udah deh. Oke, lanjut ya. Lanjut nih, serius nih. Lanjut. Selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Di mana maslahah mursalah ini tentang kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, dianggap penting untuk menjaga tujuan syariat, seperti menjaga jiwa, akal, dan ketertiban. Mazhab Maliki memberikan ruang luas bagi masalah ini selama tidak bertentangan dengan nas. Contohnya, penerapan antara lain yaitu revolusi lalu lintas demi keselamatan. Yang kedua yaitu vaksinasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Beda dengan mazhab Syafi'i yang lebih ketat dan berhati-hati. Mazhab Maliki lebih fleksibel dan kontekstual, menjadikan masalah sebagai dasar hukum saat dalil eksplisit tidak tersedia. Next, Lail. Lalu ada contoh fikih, ibadah, dan muamalah mazhab Maliki. Di sini contoh fikih ibadah mazhab Maliki dalam hal sholat. Nah, posisi tangan boleh diletakkan di sisi salat atau di dada. Oh ya, bentar. Dipotong ya guys, nggak tahu mau. Nah,
Bentar. Aku malu banget sumpah anjing. Ya, Lail nanti dipotong ya yang ini. Ini bagiannya Afan, Pak. Weh. Lah nggak ada yang ngisi. Ya udah aku cucuk deh. Atau mau Afan? Kalau Afan nggak apa-apa. Ya udah Afan aja deh. Malu lah di sini. Nih, motor nih. Siapa? Contoh Afan Vicky. atau aku? Aku aja, aku. Ya, oke. Aku matiin ya. Contoh fikih ibadah dalam muamalah mazhab Maliki. Beberapa contoh dalam mazhab Maliki yaitu yang pertama waktu dan cara mengangkat tangan dalam sholat. Dalam mazhab Maliki, mengangkat tangan raf'ul yadain hanya dilakukan sekali, yaitu ketika takbiratul ihram, takbir pertama saat memulai sholat. Setelah itu tidak dilakukan lagi ketika rukuk atau bangkit dari rukuk. Imam Malik memberikan alasan bahwa menilai amal penduduk Madinah yang dianggap mewarisi praktik Nabi hanya melakukan satu kali angkatan tangan. Ini menunjukkan prinsip utama mazhab Maliki berpegang pada praktik masyarakat Madinah yang dianggap paling dekat dengan sunnah Nabi. Bagi mereka, kalau masyarakat Madinah tidak melakukan sesuatu, berarti hal itu bukan bagian dari kebiasaan Nabi. Yang kedua, kunut subuh. Mazhab Maliki mensyariatkan kunut dalam salat subuh, tetapi tidak setiap hari. Kunut dilakukan hanya pada keadaan darurat atau musibah besar, kunut nazilah. Imam Malik menilai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut pada waktu tertentu untuk mendoakan umat yang tertimpa bencana, bukan sebagai rutinitas tetap. Contoh fikih muamalah mazhab Maliki memiliki pendekatan fleksibel dan kontekstual dalam muamalah, interaksi sosial, ekonomi, selama sesuai prinsip syariat. Yang pertama ada akad jual beli dibolehkan selama tidak mengandung horor, ketidakjelasan atau unsur penipuan. Yang kedua ada menekankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi. Yang ketiga ada urf, adat atau kebiasaan masyarakat diakui sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Nabi, selama tidak bertentangan dengan nas. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah peran mazhab Maliki dalam dunia Islam. Jadi, mazhab Maliki itu memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum Indonesia di berbagai negara, khususnya di Afrika. Prinsip-prinsipnya digunakan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga ada dalam hukum keluarga, hukum perdata, dan juga hukum pidana. Contohnya, di Maroko, mazhab Maliki menjadi dasar hukum dalam Muddawanah al-Usrah atau undang-undang keluarga. Selain itu juga mengatur undang-undang pernikahan, warisan, dan hak-hak perempuan. Ada juga di daerah Mauritania, di mana sistem peradilan berbasis fikih Maliki digunakan dalam pengambilan keputusan hukum syariah. Selanjutnya di Tunisia, banyak fatwa dan kebijakan keagamaan merujuk pada mazhab ini, mazhab Maliki, terutama dalam isu sosial dan juga keluarga. Selanjutnya di undang-undang modern, prinsip-prinsip Maliki seperti maslahah mursalahah yang tadi udah dipresentasikan di depan tentang kemaslahatan umum diterapkan dalam regulasi modern berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena mazhab Maliki ini menunjukkan bahwa rukun Islam bisa diterapkan secara relevan dan berkembang di era modern. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan, mazhab Maliki adalah mazhab fikih yang kuat secara metodologis karena menggabungkan antara Al-Quran, Sunnah, dan praktek penduduk Madinah. Kenapa Madinah? Karena
Madinah ini dianggap paling dekat dengan ajaran Nabi. Selain itu, mazhab ini menggunakan prinsip kemaslahatan untuk menerapkan hukum ketika tidak ada dalil secara langsung. Ya, pendekatan ini membuat mazhab Maliki menjadi bersifat fleksibel dan relevan dalam menjawab persoalan-persoalan baru, sehingga bisa menjadi dasar hukum di berbagai negara modern, terutama dalam bidang hukum keluarga, sosial, dan pemerintahan. Mungkin itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Jika tidak, kami persilahkan kepada teman-teman dari kelompok lain apabila ingin bertanya, menanggapi, atau menambahkan, dipersilahkan untuk menulis di kolom komentar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Banyaknya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit? Waduh, 20 oke kat nih. Perkenalan mau dibenake po? Gitu. Sakjane kok kayak pending ngono iki dilebokke ora apa-apa deh, tinggal memperlama waktu. Rasa di apa? Dikat-kat rasa. Langsung gue sing liyane yo ngono kelompok 5 kae. Nah, kayak ada omongan ini rasa dikat. Ayo. Bek tawa. Nah, ya wis ngono ya. Dhewe omongan dan kita karena ini masih ada sisa waktu, jadi oh ya, jadi menurutku ya, Masa dhewe ning slide. Ya, kita diskusi di sini. Jadi menurutku mazhab Maliki ini mazhab fikih. Ning kono iki menggabungkan Al-Qur'an karo praktek mazhab. Jadi kono iki selalu berkaitan. Nah, berarti nek semisal kayak neng Al-Qur'an ra ono, kayak tidak diteruskan secara jelas apa dalilnya ora jelas. Maksudnya dari mazhab ini ki mencontoh teko Madinah kuwi mau. Mencontoh penduduk Madinah. Oh, nek menurut pemahamanku. Ana sampe nanggapi? Nanti. Emang ada Syafi'i apa? Soalnya di Indonesia dia apa? Luwih dominan di Syafi'i toh. Boleh nih kalau dicari tahu mazhab Syafi'i. Oke. Saya carikan. Ngopo Van? Guys. Loh. Tadi Mas Bima tanya apa, Mas Bima? Bagaimana mazhab Syafi'i atau Maliki? Syafi'i atau Maliki? Maaf Mas Bima, putus-putus suaranya. Dari perbandingan mazhab Maliki dan lebih cocok yang mana untuk Indonesia ini? Maksud saya seperti itu. Perbandingan mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya.
Jadi sebenarnya ya Mas. Kayak bagus mana? Ini udah tentang mana sing lebih baik, mana sing lebih mutlak. Tergantung konteks kebutuhannya dhewe. Tergantung konteks kebutuhan lingkungan masyarakatnya dhewe, kecenderungan hati karo pemahamannya. Jadi ki misal adab sahih itu kan didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada 204 Hijriah. Nah, madzhab itu kuatnya di Indonesia, Mesir zaman, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara. Nah, kalau madzhab ini, metodologinya itu menggabungkan antara pendekatan nas atau teks dan akal dengan sistematis. Jadi sangat memperhatikan hadis sahih dalam mengambil hukum. Jadi fokusnya neng hukum, nek gue makan koyo neng masyarakat Madinah. Atau perbedaannya dengan Maliki. Terus kelebihannya apa? Kalau Syafi'i terstruktur dan sistematis dalam unsur fikih, banyak rujukan dan karya ilmiah. Kekurangan nih dalam beberapa kasus kan dianggap gak ketat dalam istihad atau menghindari istisan, menilai tanpa dasar teks menurut sih. Sedangkan Nek Maliki mau kan didirikan oleh Imam Malik. Terus itu tuh kalau Maliki ki madhabnya lebih kuat, lebih kokoh ning daerah Maroko, sing Afrika daerah Afrika tadi loh, parah. Ning Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mali, Mauritania dan sebagainya. Mergo kan iki memberi perhatian besar pada amal ahli Madinah untuk praktiknya luweh warisan langsung saka Nabi mergo dia paham ngono kuwi. Gitu perbedaane, Bang. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sebenarnya tadi sudah saya akhiri, tapi saya ulangi lagi. Mungkin cukup sekian. Kepada teman-teman dipersilakan untuk komen atau menanggapi. Oke. Komen nggak di absen. Hah? Oh ya, benar. Syukran ihtimamikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bobo.